I am contacting Mr. Stark now. Mr. Stark? Tony. I am unable to access the mainframe. What are you trying We're to... having a nice talk. I'm a peacekeeping program created to help. Kemarin kita udah bahas bagaimana AI yang berkembang semakin mencengangkan karena bisa menyerupai cara berpikir manusia dan bahkan memiliki kesadaran emosi. Gak berhenti sampai situ aja nih, para ilmuwan mencoba mengembangkan teknologi gila lagi yang namanya organoid intelligence. Organoid intelligence secara sederhana merupakan bidang interdisipliner baru di mana para ilmuwan berkumpul dan fokus pada penciptaan biokomputer yang revolusioner yang menyerupai otak manusia dengan fungsi sebagai perangkat keras biologis berupa brain organoid. Penjelasan roadmap visi pengembangan teknologi ini dijelaskan dalam jurnal Frontier in Science. Brain organoid adalah sel otak buatan yang dibuat di laboratorium. Sel otak buatan ini memiliki bentuk struktur otak seperti neuron yang memiliki fungsi kognitif seperti belajar dan mengingat. Tapi sebentar, kalau brain organoid adalah tiruan dari otak manusia, emangnya dia lebih cerdas dari komputer? Profesor Thomas Hartung menjelaskan bahwa komputer unggul dalam hal mempelajari data angka, sedangkan otak lebih baik dalam belajar, memahami, dan beradaptasi. Otak memiliki kapasitas luar biasa untuk menyimpan informasi, diperkirakan mencapai 2500 terabyte. Menurut Hartung, kita telah mencapai batas dari teknologi komputer fisik karena keterbatasan menempatkan memori chip ke lebih banyak transistor. Tetapi coba bayangkan jika itu otak manusia buatan yang memiliki 100 miliar neuron yang terhubung melalui lebih dari 1015 titik koneksi. Permasalahan keterbatasan memori chip yang dihadapi komputer tentu akan teratasi. Dalam uji coba awal, sel otak buatan telah berhasil melakukan tugas-tugas seperti pengenalan objek, klasifikasi data, dan bahkan memecahkan masalah yang kompleks. Hasil itu juga lebih akurat dan lebih cepat daripada teknologi AI saat ini. Namun meskipun begitu, saat ini perkembangan sel otak buatan masih dalam tahap awal karena hanya mampu mengandung 50.000 sel. Belum siap untuk perkembangan menuju organoid intelligent karena untuk tahap itu dibutuhkan sekitar 10 juta sel. Di sisi lain, beberapa hasil tulisan jurnal yang terkait dengan OI ini juga menyebutkan bahwa para peneliti sedang mengembangkan teknologi untuk berkomunikasi dengan organoid tersebut. Mereka berusaha mengirimkan informasi ke dalam sel otak buatan dan membaca apa yang si sel otak ini pikirkan. Pada tahap perkembangan ini, para peneliti berencana untuk menyesuaikan alat dari berbagai disiplin ilmu, seperti bioengineering dan machine learning, serta merekayasa perangkat stimulasi dan alat pencatat atau memori guna mencapai fungsi yang sama dengan otak manusia yang sebenarnya. Para peneliti mengklaim bahwa mereka telah berhasil menemukan cara untuk meniru kinerja otak manusia dengan menggunakan organoid sebagai model, yang memungkinkan untuk membuat teknologi yang lebih pintar dan lebih canggih daripada AI saat ini. Organoid intelligent diharapkan dapat digunakan di berbagai bidang seperti perbankan, kesehatan, dan otomotif. Organoid intelligent juga diharapkan dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan cara yang lebih efisien, sehingga membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi di berbagai industri. Saat ini, tim peneliti masih terus mengembangkan organoid intelligent dan melakukan uji coba lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan keefektifan teknologi ini. Organoid intelligent diharapkan menjadi inovasi besar dalam dunia teknologi dan dapat memberikan dampak yang positif. Teknologi di era sekarang berkembang tanpa bisa kita bendung ya. Coba diingat lagi deh, berapa toko atau usaha yang tutup karena ada perkembangan internet dan kemudian memunculkan revolusi cara belanja orang-orang ke toko online. Coba diingat lagi deh, berapa pekerjaan yang udah mulai hilang karena digantikan sama robot atau teknologi canggih lainnya. Nasib para pekerjanya gimana ya? Dulu tuh masih ada wartel, udah punah karena ada telepon genggam. Dulu itu masih ada warnet, kayaknya juga udah punah tuh karena internet udah bisa kita dapet di genggaman tangan.
Dulu ngobrol di warung kopi itu adalah keseharian lumrah yang mengasyikkan untuk bersosialisasi. Tapi sekarang semua orang sibuk dengan TikTok, Instagram, atau Twitternya. Scroll-scroll aja terus sampai gak sadar kalau udah pumping berjam-jam. Baru kemarin muncul AI yang diklaim bisa jadi penulis, bisa jadi pelukis, bisa jadi programmer, bahkan pengganti otak kita manusia. Karena dengan akses ke AI itu, bahkan otak kita gak perlu capek-capek mikir. Dia yang bantu mikirin. Kamu mau apa? AI bisa. Kamu butuh apa? AI bisa sediakan. Sekarang masih bikin gambar 2 dimensi, bisa jadi nanti bikin barang 3 dimensi, tinggal integrasikan aja sama 3D printing. Lah ini muncul lagi organoid intelijen, otak buatan yang bisa bekerja secara maksimal, karena kinerja neuronnya bisa dimaksimalkan. Kamu yakin bisa bersaing dengan teknologi itu? Nasib manusia biasa-biasa aja nanti bakal gimana di era yang gila ini? Kalau AI digabung dan diintegrasikan dengan AI gimana? Saya mikirnya ini bakal beneran jadi humanoid era. Apa nggak berubah tuh? Posisi manusia yang awalnya adalah subjek, jangan-jangan malah manusia nanti jadi objek. Pengambilan keputusan yang dirasa lebih efisien oleh si teknologi humanoid ini bisa jadi akan mengesampingkan sisi kemanusiaan karena manusia adalah objek. Misalnya, teknologi humanoid di bidang kesehatan bisa memutuskan untuk tidak merawat lansia demi mengoptimalkan kesehatan penduduk usia muda. Teknologi humanoid dalam bidang industri akan dengan cepat menggantikan semua peran pekerja manusia dan akhirnya menyebabkan PHK massal. Teknologi humanoid juga bisa dengan mudah menghancurkan pertahanan dunia maya negara lain dan potensi resiko perang antar negara bisa jadi meningkat nih. Pernah ngerasa nggak kalau interest kita itu cenderung diarahkan sama android yang hampir setiap detik nemenin kita? Kayak nggak sengaja ngobrolin obat sakit gigi dengan temen, terus di beranda semua sosmedmu ada iklan obat sakit gigi. Atau hanya kepikiran pengen beli sepatu, iklan sepatu muncul banyak banget di beranda sosmed. Kok bisa sih? Pernah denger robot THR3 yang diperkenalkan Toyota tahun 2017 nggak? Ia bisa meniru gerakan manusia seperti avatar di dunia nyata. Kemudian ada robot Sophia dari Hong Kong yang bisa bicara, bergerak, menunjukkan emosi, menggambar, bahkan menyanyi. Sementara di Spanyol ada robot Kime yang bisa menyajikan makanan dan minuman. Teknologi sensor cerdas bikin dia bisa menyajikan hingga 300 gelas per jam. Tapi, apakah teknologi humanisasi robot benar-benar ide yang bagus? Gimana kalau dia melakukan kesalahan? Apa juga akan ada sanksi kayak manusia? Jangan-jangan kita malah memaklumi, itu kan kesalahan algoritma. Kita masih sepakat kalau 1 tambah 1 adalah 2 kan? Gimana seandainya karena ketergantungan dari teknologi humanoid ini kita jadi 100% percaya dengan hasil apapun yang diberikan olehnya? ChatGPT misalnya. Gimana seandainya jika ChatGPT ini ngasih jawaban dari penjumlahan sederhana 1 tambah 1 adalah 3? Kamu telan mentah-mentah nggak informasi itu? Lagi error nih si ChatGPT. Itu pasti yang kamu pikirkan kan? Kalau pertanyaannya dirubah jadi berapa 7 tambah 7 bagi 7 ditambah 7 dikali 7 dikurangi 7, dan si ChatGPT ngasih jawaban 56, kamu percaya? Ngecek lagi nggak? Dan ternyata banyak sekali kesalahan remeh tapi signifikan yang dilakukan oleh teknologi ini, dan kita nggak bisa 100% menyerahkan kepercayaan kita pada teknologi humanoid ini. Itu cuma soal matematika, sepele lah, nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Oke, gimana kalau kasus ini? Kesalahan sistem face recognition di UK yang menyebabkan kesalahan dalam mendeteksi kriminal karena adanya bias set data. Ketika dia menggunakan data yang cenderung rasis, maka si AI ini juga rasis. Dia hanya bisa mengenali orang kulit putih, orang nggak bersalah pun akhirnya kena tangkap tuh karena dia berkulit hitam. Saya bukan orang konvensional yang anti teknologi ya. Saya sangat bersemangat dengan perkembangan teknologi yang semakin masif dan cepat ini. Cuma kekhawatiran pribadi saya adalah terhadap generasi selanjutnya. Kita tahulah ya bahwa pada era ini bukan buku yang berbau doktrinasi yang perlu dikhawatirkan. Karena coba lihat di perpustakaan terdekat Anda, sepi. Berapa siswa sekarang yang baca buku?
Kebanyakan generasi sekarang kan menyerap informasi dari sosial media. Apa yang disajikan di sosial media ya itu yang dijadikan patokan kebenaran. Mari kita berandai-andai mengenai kebenaran ini. Bagaimana kemudian jika kebenaran ini dibelokkan? Diberikan pada generasi yang minim literasi, serba malas karena sudah dikelilingi teknologi yang serba cepat dan efisien, dan teknologi itu sebut saja humanoid, menyajikan kebenaran yang belok itu. Bisa jadi nanti 1 tambah 1 sama dengan 3, dan manusia percaya. Pada waktu itu manusia sudah dipastikan bukan lagi subjek. Kemerdekaan berpikir manusia pada generasi itu sudah terjajah. Dan kita tinggal menunggu waktu hingga imajinasi manusia tentang Terminator atau Ultron yang memusnahkan dunia akan terjadi. Do you see?